Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang aturan sinus di dalam trigonometri. Di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas, yaitu tentang penggunaan rumus aturan sinus. Namun sebelum membahas dua soal ini, saya memberikan sedikit tentang rumus aturan sinus. Nah, di dalam rumus aturan sinus, misalkan ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Sisi A di sini adalah sisi di depan sudut A. Kemudian sisi B adalah sisi di depan sudut B. Dan sisi C adalah sisi di depan sudut C. Maka berlaku aturan sinus bahwa A per sinus A sama dengan panjang sisi B per sinus sudut B sama dengan panjang sisi C per sinus sudut C. Nah, aturan sinus ini digunakan untuk menentukan yang pertama adalah panjang sisi, yang kedua adalah besar sudut. Nah, menentukan panjang sisi sebuah segitiga jika diketahui syaratnya adalah panjang salah satu sisinya dan dua atau besar dua sudut yang diketahui dalam segitiganya. Jadi, untuk menentukan panjang sisi segitiga, syaratnya adalah diketahui salah satu panjang sisinya dan besar dua sudutnya. Syaratnya itu. Yang kedua, untuk menentukan besar sudut, syaratnya jika diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudutnya yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Jadi intinya gini, misalkan diketahui panjang sisi A dan C, maka salah satu besar sudutnya diketahui yaitu yang bersebelahan, misalkan sudut A atau sudut C. Jangan sudut yang ada di tengah-tengahnya kedua sisi ini, misalkan sudut B, maka tidak berlaku aturan sinus. Oke, kita langsung saja untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas soalnya. Diketahui segitiga ABC, yaitu ABC, dengan sudut A adalah 45, kemudian sudut B adalah 60, dan panjang sisi B adalah panjang sisi depan sudut B ya, yaitu AC di sini, AC adalah 10 cm. Tentukan panjang sisi BC. Nah, kita disuruh menentukan panjang sisi. Syaratnya adalah diketahui satu panjang sisi dan dua sudutnya. Nah, ini memenuhi ya. Ini memenuhi syarat menentukan panjang sisi dengan menggunakan aturan sinus. Nah, maka kita langsung bandingkan saja di sini. AC atau yang dicari di sini adalah BC. BC per sudut di depan panjang sisi BC yaitu sudut A. Sehingga saya tuliskan BC per sin sudut A sama dengan di sini diketahui AC ya. AC per sinus sudut B atau sinus sudut di depan panjang sisi AC-nya yaitu sudut B. Maka kita substitusikan BC-nya berapa? BC-nya yang ditanyakan sehingga BC per sinus sudut A-nya adalah 45 sama dengan 10 per sinus sudut B. Sudut B-nya adalah 60. Maka kita tentukan sinus 45 itu berapa, sinus 60 itu berapa. Kita bisa lihat tabel sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri. Nah, ternyata sinus 45 adalah setengah akar 2, kemudian sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka kita substitusikan bahwa BC per setengah akar 2, yaitu sinus 45, sama dengan 10 per setengah akar 3. Ini sama-sama dibagi dengan setengah, maka kita sederhanakan saja, kita coret saja. Sehingga setelah bentuknya seperti ini, kita kalikan silang. Untuk menentukan BC, maka akar 2-nya di sini di bawah pindah ruaskan ke kanan, menjadi pengali. Sehingga BC sama dengan 10 kali akar 2, atau 10 akar 2 dibagi dengan akar 3. Karena di bawahnya atau penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan. Dikalikan dengan akar 3. Sehingga 10 akar 2 dikali dengan akar 3, maka akar 3-nya dikalikan dengan akar 2 ya. Hasilnya adalah 10 akar 6 per akar 3 dikali dengan akar 3. Ketika sama-sama punya nilai yang sama, ketika bentuk akarnya mempunyai nilai yang sama, yaitu akar 3 kali akar 3, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 3. Sehingga panjang BC adalah 10 akar 6 per 3 cm. Itu cara menentukan
panjang sisi BC dengan menggunakan aturan sinus. Paham ya? Oke, kita lanjut saja untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC adalah 6 akar 2, AC adalah 12 cm, dan sudut A adalah 30. Tentukan besar sudut B. Saya gambarkan dulu segitiga ABC, di mana di sini diketahui panjang BC adalah 6 akar 2, BC ini ya, yaitu 6 akar 2, kemudian panjang AC-nya adalah 12 cm, AC adalah 12 cm, kemudian besar sudut A adalah 30 derajat, sudut A berarti di sini ya, sudut A 30 derajat. Tentukan besar sudut B, ini disuruh menentukan besar sudut B-nya berapa. Tadi di dalam aturan sinus, untuk menentukan besar sudut, syaratnya adalah diketahui dua sisi, ini memenuhi ya, diketahui dua sisi, dan satu sudut yang berada di sebelahnya. Dua sisi, satu sudut yang ada di sebelahnya. Ini kan di sebelahnya panjang 12 ya, panjang sisi yang panjangnya 12. Maka ini kita gunakan aturan sinus. Bahwa AC panjang sisi AC per sinus B. Sinus di depan sudut AC-nya yaitu B, sudut B. Sama dengan panjang BC per sinus sudut yang berada di depan panjang sisi BC yaitu sudut A di sini. Sehingga AC kita substitusikan. AC-nya adalah sama dengan 12 per sinus sudut B, karena sudut B-nya yang kita cari ya, sama dengan BC-nya adalah 6 akar 2 per sinus sudut 30. Nah, untuk menentukan sinus 30-nya kita lihat tabel ya, tabel sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri. Sehingga 12-nya kita tuliskan tetap 12 per sinus B sama dengan 6 akar 2 per sinus 30. Sinus 30 adalah setengah ya, ini setengah. Ya, saya tuliskan di sini adalah setengah. Setelah bentuknya seperti ini, kita kalikan silang. 12-nya kita kalikan silang dengan setengah, kemudian sin B-nya kita kalikan dengan 6 akar 2. Sehingga sama dengan 12 kali setengah sama dengan sinus B kali 6 akar 2. Setengah kali 12 hasilnya adalah 6, sama dengan sin sudut B dikali dengan 6 akar 2. Kita tujuannya adalah mencari B, maka sinus B sama dengan 6-nya kita bagi dengan 6 akar 2. Karena bentuknya di sini adalah bentuknya akar, ya, penyebutnya bentuknya akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. 6-nya kita sederhanakan saja, coret ya, 1-1, sehingga didapatkan hasil 1/2 akar 2. Dari mana kenapa hasilnya adalah 2 di sini bawahnya? Karena akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Akar 2-nya yang atas kita tuliskan tetap 6 bagi 6 adalah 1. Sehingga 1/2 akar 2. Sin B adalah setengah akar 2. Kita tujuannya adalah mencari sudut B. Sehingga carilah sudut di mana nilai B-nya adalah setengah akar 2. Maka kita bisa cari setengah akar 2 di sini ya. Setengah akar 2 yaitu sudutnya adalah 45. Jadi besar sudut B-nya adalah 45 derajat. Itulah cara menentukan panjang sisi dan besar sudut menggunakan aturan sinus. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.